Oke, halo Mas Ari. Halo, Selamat senja di Pasar Wiguna hari ini. widih, selamat senja juga Mbak Risa. Aduh, jauh-jauh dari Bandung, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga sudah menarik ke Pasar Wiguna. Menarik ke Pasar Wiguna ya. Akhirnya Menarik. Yogyakarta ya, yang jadi magnet Yogyakarta, ya. betul. Tadi sempat mampir ke booth Mas Ari, ini adalah salah satu kerabat karya hari Oke. ini di Pasar Wiguna Kaping 100, Kaping serat. begitu ya. Dan Mas Ari ini tadi aku lihat di boothnya ada memasang satu karya senja ya, karya senja gitu. Iya betul. Nah, itu sebenarnya apa sebelum Mas Ari menceritakan lebih dalam soal apa yang dilakukan? Oke, jadi senja itu adalah minuman yang diinspirasi oleh film Sore. Nah itu jadi ya itu adalah momen-momen ketika Sore dan Jonathan bareng Oke. diabadikan dalam sebuah minuman Oke. gitu. Menarik banget ya. Jadi sebenarnya profesinya apa, Mas Ari? Kok Profesinya ngomongin senja tadi Waduh, akhirnya? profesinya Mas Jamu lebih tepatnya. Mas Jamu. Mas Jamu bikin oke. bikin jamu, masa bikin obat? Nah, Jamu obat sih. jamu obat Jamu kan. obat sih, betul. Bedanya apa dari brandnya Mas Ari ini? Bedanya itu jadi brand aku tuh Trop Culture. Trop Culture itu sebenarnya ketika tradition meet pop culture. Oke. Jadi aku sebenarnya nggak ngeracik jamu doang, tapi in general minuman tradisional dari Sabang sampai Merauke yang nggak ditabrakin sih, dikawinin sama pop culture gitu. Mau itu dari film, mau itu dari anime buat yang wibu, aku juga wibu sih sebenarnya. Mau lagu juga bisa, mau bahkan dari zin juga bisa. Wow, berarti inspired by-nya tuh karya-karya seni yang lain ya. Betul, karya akhirnya. seni yang lain dituangkan ke dalam bentuk minuman. Tapi condongnya memang lebih ke rempah, terus apalagi Jadi bunga-bungaan gitu. belum tentu, itu tergantung referensi. Tapi yang jelas Oh. ada minuman tradisional harus ada gitu. Jadi di setiap minuman aku akan ngangkat satu minuman tradisional di setiap minumannya gitu. Lalu kenapa namanya Trop Culture kalau boleh tahu? Trop culture tadi perpaduan antara tradition Tradition, sama pop culture. pop culture. Jadi tradition pop jadi trop culture. Ini sebenarnya saya yang lebih zoning out ya. Oke. Ini aku udah dijelasin. udah, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Biar ulang lagi. Jadi diulang ya biar kita terbrainwash oleh Trop Betul. Culture. Oke, berarti ini origin from Bandung. Original enggak sih? Iya sih, Bandung sih. Gantian yang zoning out. Iya, oke. Bandung, oke. Bandung. Kemudian oke. sejauh ini dari kapan brandnya berdiri atau lahir gitu ya, dan menu apa yang paling favorit sebetulnya? Kalau brand yang sebagai trop culture ini sebenarnya dari 2025 pertengahan ya, yang sebagai trop culture-nya. Tapi kalau ngulik minuman tradisionalnya sebenarnya udah mulai dari 2023. Wow. Cuman kalau jadi trop culture-nya itu di 2025. Tuh. Itu sebenarnya cita-cita kecil atau justru malah impian masa depan, atau langsung kepikiran kayaknya menarik deh kalau jadi mas-mas jamu gitu? Lebih ke impulsif aja kali ya. Intrusive oke. thought mungkin ya. Kayak, Intrusif, jadi ya. Mas Jamu kayaknya oke. Hmm, Ya hmm, mungkin hmm, hmm, hmm. dari latar belakang profesi juga yang ketemu tiba-tiba somehow ketemu sama rempah-rempah. Dan juga waktu itu karena keisengan nyobain jamu. Tadinya Oke. tuh udah lama banget gak minum jamu, tapi pas lagi zaman-zaman Covid tuh kan lagi marak tuh ya jamu, minuman tradisional. Kok kayaknya enak, menarik. Tapi kan sedihnya tuh anak zaman sekarang tuh disebut jamu, disebut minuman tradisional, nggak mau, pahit, nggak Iya, enak gitu iya, kan. iya. Nah, tapi sedih karena bahan dasar jamu adalah rempah-rempah, adalah yang membuat negara kita dijajah. Kalau sampai mereka tidak kenal atau mau mencoba coba. jamu atau minuman tradisional, sayang sih sebenarnya ya. Cuman kan balik lagi ke selera. Nah, di situ aku pengen nge-bridging gitu loh. Jadi minuman tradisional aku ketemuin sama rasa yang lebih familiar sama rasa yang modern, biar bisa diterima sama anak muda zaman sekarang gitu. Oke. Kira-kira rasa familiar yang dibawa hari ini apa? Hari ini itu kita ada, jadi bawa 3 ibu. Ibu Nobita. Ibu Nobita. Itu menunya Mama, ibunya SpongeBob itu Mam. Oke. Sama ibu dari Pengabdi Setan. Nah, gimana tuh kok bisa tiba-tiba 3 tipologi ibu itu? Biasa intrusive thoughts. Intrusive dan mau hari ibu ya. Dan mau hari ibu, lusa kan hari ibu gitu. Oke. Itu yang rasa familiarnya mungkin Berry Lemonade kenal dong.
itu ketemu sama wedang mawar dijadiin mamanya Nobita. Oh. Vanilla milkshake tahu dong? Tahu. Diketemuin sama wedang telang jadi mamanya SpongeBob. Wow. Dan si teh bunga tahu dong yang biasa buat minum afternoon tea sekarang kan. Diketemuin sama kawa daun khas Minang. Itu daun kopi. Betul. Oh. Kayak udah ini ya, kayak udah apal ya aku ya di sini ya. Iya, padahal betul. Tadi habis mengunjungi booth. Oke. Kira-kira apalagi nextnya kalau dari Trop Culture mau ngeluarin yang mirip, bukan mirip ya, inspired by film lagi kah atau gimana? Tergantung acara. Oke. Jadi aku tuh jadi kan biasanya sekarang masih pop up event, kalau nggak collab nih. Tergantung nanti collabnya mau sama siapa. Kalau musisi ya berarti based on lagu. Kalau film ya berarti based on film. Atau nanti kalau ada event nih kayak sekarang tadi makanya menyesuaikan Hari Ibu dan ada 2 ibu dari kartun tuh karena hari ini warna kelana anak. Wow, jadi bisa melihat karakter ya. Betul. Di situ di minuman-minumannya. Dan setiap event akan ganti. Jadi kalau mau nyobain 3 ibu-ibu ini hanya di Pasar Wiguna. Pasar Wiguna Kaping 100. Sampai besok ya. Sampai masih besok ada aja. Ya. Betul. Oke deh. Tapi kalau boleh tahu Mas Ari, kira-kira yang dipelajari apa? Di awal, apakah langsung nyemplung ke jamu atau justru ada bidang lain yang ditekuni lebih dulu? Ini sejarahnya sebelum ke jamu. Iya, sejarah. Oke. Jadi sejarahnya tuh sangat jauh ya dari arsitek lanskap dulu. Tapi tetap meramu dong, meramu taman. Meramu taman, betul. Nah dari situ ketemu yang taman-taman obat, taman aromatik. Dan itu kan bahan-bahan minuman ya, bahan-bahan jamu gitu. Terus, wah menarik nih waktu itu juga pas lagi zaman-zaman COVID. Ya minum jamu, terus nyoba ngeracik sendiri kok enak. Maksudnya bisa memberikan dimensi rasa sendiri gitu loh ke minuman yang ada sekarang. Oke. Arsitek lanskap ke jamu. Sebenarnya di situ ada diversity yang selalu dibawa ya dari Mas Ari gitu. Sesuai sama Pasar Wiguna sebetulnya. Kita ada eco culture, market, kemudian tata kultura, itu berusaha untuk gandeng teman-teman yang semuanya beda warna-warnanya, tapi kita bareng di sini. Mungkin di situ yang jadi momentum kenapa akhirnya Pasar Wiguna Kaping 100 ini bareng ya sama Trop Culture. Betul. Dan kemudian Mas Ari ini baru pertama berarti di Jogja untuk bikin kalau untuk event ini, iya. Tapi kalau untuk pertama kali ke Jogja enggak. Event Trop Culture baru di sini. Iya, Trop Culture soalnya selama ini baru di Bandung. Ya, betul. Kalau di Bandung ada home base-nya, studio atau apa yang bisa dikunjungi? Studio belum ada, tapi kita base ya paling itu antara pop up atau ada kolaborasi. Cuman kalau ada menu reguler itu salah satunya di Howell. Perpustakaan. Oh saya tahu ya. Oh iya. Pernah ke sana mungkin? Enggak, Pasar Wiguna Bandung. Iya, pernah ngajak ke teman-teman juga kerabat karya di Bandung. Gitu mungkin terakhir ya, pingin tahu juga sebenarnya dari Mas Ari kesan, pesan dan harapan dari Trop Culture untuk Pasar Wiguna ini, karena pertanyaan pamungkas yang selalu disampaikan untuk setiap sesi temu dengar Pasar Wiguna. Pesan kesan ya? Iya, pesan kesan dan harapan. Pesan kesan harapan. Pesan kesannya sangat menginspirasi sih, banyak ketemu orang-orang hebat, kerabat karya yang keren gitu kan, terus ngobrol-ngobrol, wih asik nih gitu. Dan harapannya ya semoga semakin lebih kenal lagi kerabat karya yang keren gitu, bisa saling menginspirasi lah gitu. Tapi kesannya teman-teman tadi yang mungkin udah bertandang ke boothnya Mas Ari, gimana mereka? Surprise? Alhamdulillah seneng ya, maksudnya pada kayak kaget gitu, kok rempah bisa nggak senyegerak ini gitu. Bisa nyaman ya, bisa nyaman terus kayak yang ini profilnya manis tapi karena ketemu rempah manisnya bisa di-cut nggak terlalu manis diabetes mungkin ya. Karena rempah itu kan ya tadi balik lagi buat netralisir yang sesuatu yang terlalu manis atau apa, itu ada kicknya sendiri lah gitu. Jadi mungkin pada mencoba hal yang zoning out. mencoba hal yang baru gitu ya. Mungkin udah keseringan meramu ya hari ini. Betul. Kita masih sampai jam 9 hari ini Mas Ari, dan kawan pasar juga mau berkunjung sampai besok pagi gitu. Jadi silahkan untuk teman-teman kawan pasar ya,
di Jogja dan sekitarnya yang ingin berkunjung ke Pasar Wiguna, ada di Jogja, kita di sebelah mall begitu, untuk bareng-bareng melihat kerabat karya. Gitu. Terima kasih banyak Mas Ari untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga Mbak Risa untuk kesempatan. Iya, dah.